Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Ini diulang malih. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ba'da hamdizil jalali musalliyan 'alan nabi wal ali. Abdun asiru rahmatil karimi ay Ahmadu ibnu Abidir Rahimi. Yaqulu ngendika ba'da hamdizil jalali ing dalem sawise muji zat kang anduweni keagungan. Musalliyan tingkahe ngendika musalliyan hale ngaturake sholawat alan nabi ing atase Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam. Wal ali lan keluargane Kanjeng Nabi. Sapa sing ngendika sapa abdun kaula. Asiru rahmatil karimi ay mulazimu. Maknane asiru ay mulazimu. Rahmatil karimi kang netepi kawelasane Allah kang mulya. Asir rahmatil karimi kang netepi kawelasane Allah kang mulya. Ai Ahmadu tegese rupane Syekh Ahmad ibnu Abidir Rahimi kang dadi putra lanange Syekh Abdul Rahim. I pengarenge Nazm Maksud itu Syekh Ahmad bin Abdul Rahim. Ngendika fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu situn kama satusradu. Ing pengendika fi'lun sulasiyun idza yujarradu ila akhirih. Fi'lun sulasiyun fi'lun utawi fi'il sulasiyun kang bangsa telung hurufe. Idza yujarradu ing dalem. Iku idza yujarradu ing dalem nalikane den sepiake saking huruf tambahan. Apa fi'lun sulasi iku idza yujarradu ing dalam nalikane den sepiake saking huruf tambahan apa fi'il sulasi abwabuhu sittun ay fa abwabuhu sittun mongko utawi pira-pira babe fi'il sulasi iku sittun ana 6 abwabuhu ay fa abwabuhu tegese mongko utawi babe fi'il sulasi sittun iku ana 6 kama kaya keterangan satu serodu kang bakal den tutur apa ma. Kama kaya keterangan satu serodu kang bakal den tutur apa ma. Fal ainu in tuftah bimadin faksiri au dumma au faftah la fil ghabiri. Fal ainu mongko utai ain fiil intuftah iku lamun den fathah opo ain. Bimadin ing dalam fi'il madi faksir mongko maca kasroh sira au dhamma utawa maca dhammah sira au faftah utawa maca fathah sira laha kedue ain fil ghabiri ing dalam bentuk mudhari'e. Fil ghabiri ing dalam bentuk mudhari'e. Ghabir itu maknane zaman kang bakal teko. Tapi maksudnya ini kene ayil fi'lul mudhari'. Fil ghabiri ing dalam bentuk mudhari'e. Kaya apa? Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Ghabiril azman. Haitsuma tastaqim, dimanapun kamu berada. Tastaqim, jika mau beristiqomah yuqaddir lakallahu najahan, maka Allah akan takdirkan untukmu kesuksesan. Fi ghabiril azman maknanya di masa yang akan datang. Jadi maksudnya adalah di sini ayil fi'il mudhari, yakni fi'il mudhari. Wa in tudamma lan lamun den dhamma apa ain fadmuman ha fihi. Fadmuman mongko maca dhamma sira ha ing ain fihi ing dalam al-ghabir.
Autan kasir utawa dadi kewaca kasroh apa ain. Au intan kasir, asalnya seperti itu, atof kepada intu dhamma. Autan kasir utawa lamun kewaca kasroh apa ain, faftah mongko maca fathah sira ing ghabir. Wa kasran ihi, wa kasranan ing kasroh ing reksa sirahi ing kasroh. Walamun au ainun bima qad futiha halqi siwa dzabi syuzuzi tadha. Walamun utawi lam au ainun utawa ain fiil. Walamun utawi lam yakni lam fiil, au ainun utawa ain yakni ain fiil. Bima ing dalam fiil qad futiha kang teman-teman diwaca fathah apa ma, halqiyun iku kudu rupa huruf halak. Halqiyun iku kudu rupa huruf halak. Siwaza bisyuzuzi tadha. Siwaza utawi sakliyane iki halqiyun bisyuzuzi tadha. Asalnya ittadha bisyuzuzi. Ittadha iku udah dipertelo apa siwaza bisyuzuzi kelawan syadz. Bisyuzuzi kelawan hukum syadz. Bon, ini bab pertama dari nazam maksud, yaitu membahas mengenai bab-babnya fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi itu artinya adalah fi'il yang hurufnya berjumlah 3. Mujarrad artinya yang disepikan dari huruf tambahan. Bab-babnya fi'il sulasi mujarrad, fi'lun sulasyun idza yujarradu abwabu situn kama satusradu. Bab-babnya fi'il sulasi mujarrad yaitu ada 6. Apa saja? Fal ainu in tuftah bimadin faksiri au dumma au faftah laha fil ghabiri, yaitu fal ainu in tuftah bimadin, apabila ain fi'il pada fi'il maddi itu di fathah, maka faksir au dumma au faftah laha fil ghabiri, maka pada bentuk mudhoreknya ain fi'ilnya boleh dibaca 3. Yang pertama faksir kasroh, yang kedua audumma dhamma, yang ketiga au faftah fathah. Jadi kalau bentuk fi'il madinya fa'ala, ain fi'ilnya di fathah, maka pada mudhoreknya boleh 3. Boleh yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu. Selanjutnya wa intu dhamma fadmuman hafihi autan kasir faftah wa kasran ihi, artinya apabila ain fi'il pada fi'il madinya di dhamma, ain fi'il pada bentuk fi'il madinya itu di dhamma, maka nanti pada bentuk mudhoreknya ain fi'ilnya hanya boleh dibaca satu, yaitu dhammah. Wa intu dhamma berarti fa'ula, maka pada bentuk mudhoreknya hanya boleh dibaca 1 ain fi'ilnya, yaitu ngulu. Kemudian autan kasir faftah wa kasran ihi, apabila ain fi'il pada bentuk fi'il madinya itu di kasroh berarti fa'ila, maka pada bentuk mudhoreknya ain fi'ilnya boleh dibaca 2, yaf'alu dan yaf'ilu. Jadi kesimpulannya bentuk bab-babnya fi'il sulasi mujarrad itu ada 6. Bab pertama adalah fa'ala yaf'ilu, bab kedua adalah fa'ala yaf'ulu, bab ketiga adalah fa'ala yaf'alu, bab yang keempat adalah fa'ula yaf'ulu, kemudian bab yang kelima fa'ila yaf'alu, dan yang terakhir adalah fa'ila yaf'ilu. Ini biasanya santri-santri menghafal syair fathu dhombin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhamin, kasrotani. Itu lebih simpel malah. Tetapi ada syair yang ini dibuat oleh guru saya dan lebih lengkap. Fathu dhammin min fa'ala wa yaf'ulu mauzunuhu
kanasoro wayan suru. Fathu dhammin yakni adalah fa'ala yaf'ulu, mauzunnya yaitu nasoro yan suru. Fathu kasrin min fa'ala wa yaf'ilu mauzunuhu ka doroba wa yadribu. Fathu kasrin yaitu fa'ala yaf'ilu, mauzunnya adalah doroba yadribu. Kemudian fathu fathin min fa'ala wa yaf'alu mauzunuhu ka fataha wa yaftahu. Fathu fathin yakni fa'ala yaf'alu, mauzunnya yaitu fataha yaftahu. Kemudian fathu dhammin, fathu kasr, fathah tani, dhammu dhammin min fa'ula wa yaf'ulu mauzunuhu ka hasuna wa yahsunu. Fathu dhammu dhammin berarti fa'ula yaf'ulu, mauzunnya adalah hasuna yahsunu. Kemudian kasru fathin min fa'ila wa yaf'alu mauzunuhu kawarisa ka'alima wa ya'lamu. Kemudian kasru kasrin min fa'ila wa yaf'ilu mauzunuhu kawarisa wa yarisu. Nah, ini biasanya dihafalkan oleh anak-anak kelas 5 ibtidah. Fathu dhammin min fa'ala wa yaf'ulu mauzunuhu kana soro wa yansuru. Fathu dhammin fathu kasrin min fa'ala wa yaf'ilu mauzunuhu ka doroba wa yadribu. Fathu fathin min fa'ala wa yaf'alu mauzunuhu ka fataha wa yaftahu. Kemudian kasru fathin min fa'ila wa yaf'alu mauzunuhu ka alima wa ya'lamu. Kasru kasrin kasru fathin min fa'ila wa yaf'ilu mauzunuhu ka alima wa ya'lamu. Kasru kasrin min fa'ila wa yaf'ilu mauzunuhu ka warisa wa yarisu. Dhammu dhammin min fa'ula wa yaf'ulu mauzunuhu ka hasuna wa yahsunu. Bon, itu bab fi'il sulasi mujarrad. Walamun au ainun bima qad futiha hal gisi wa zabi syuzuzi ta'duha. Ini artinya bahwa untuk bab yang berupa fa'ala yaf'alu ini disyaratkan lam fi'il atau ain fi'ilnya harus berupa huruf halak. Jadi lam fi'il atau ain fi'il dari fa'ala yaf'alu harus berupa huruf halak. Kalau tidak berupa huruf halak, maka dihukumi syadz. Syadz itu artinya kalimat yang tidak mengikuti aturan bahasa, namun kadang itu justru yang sering berlaku di lughat Arab. Namanya syadz. Huruf halak ada berapa? Ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Contohnya hamzah yaitu sa'ala yas'alu, qara'a yaqra'u. Ikut wazan fa'ala yaf'alu, sa'ala yas'alu, qara'a yaqra'u. Sa'ala yas'alu ini ain fi'ilnya ada hamzah. Qara'a yaqra'u lam fi'ilnya berupa hamzah. Kemudian contohnya ha, wazan fa'ala yaf'alu yang ain fi'il atau lam fi'ilnya berupa ha, yaitu seperti zahaba yazhabu, ini ain fi'ile. Kemudian yang lam fi'ilnya berupa huruf ha, yaitu wajaha yaujahu, wajaha yaujahu. Kemudian contoh yang ain, mana ayam na'u, lam fi'ilnya berupa huruf ain. Kemudian yang ghin yaitu seperti syaghala yashghalu, ain fi'ilnya berupa ghin. Kemudian yang berupa ha, yang berupa ain ghin iskabeh.
yang kho. Kho di sini contohnya fakhoro yaf khoru. Kemudian yang berupa ha seperti contoh fatahayaf tahu. Itu semua contoh-contoh di mana mengikuti bab pertama bab fa'ala yaf'alu ain atau lam fi'ilnya sudah memenuhi persyaratan, yaitu berupa huruf halak. Yes. Selanjutnya sumar rubaiyu bibabin wahidi wal hikbi sitan bi ghairi zaidi fa'ala fa'wala kadzaka fa'ala fa'yala fa'la wa kadzaka fa'lala. Sumar rubaiyu nuli utawi fi'il rubai. Iki rubai mujarrad. Iku bibab bin wahidi, iku anduweni bab wahidin kang siji. Wal hik lan madake sira bihi kelawan babin wahidi sitan ing 6 bab. Bi ghairi zaidin kelawan tanpa huruf tambahan. Rupane 6 bab mau fa'ala rupane fa'ala, fa'wala lan fa'wala, kadzaka iku kaya mengkono-mengkono fa'ala lan fa'wala, fa'ala utawi fa'ala, fa'yala lan fa'yala, fa'la lan fa'la, wa kadzaka lan iku kaya mengkono-mengkono fa'ala, fa'yala fa'la, fa'lala utawi wazan fa'lala. Selanjutnya pada bab berikutnya ini membahas tentang fi'il rubai. Fi'il rubai itu artinya fi'il yang hurufnya berjumlah 4. Rubai artinya fi'il yang hurufnya berjumlah 4. Dalam fi'il rubai itu ada 3 bagian. Yang pertama ada rubai mujarrad. Rubai mujarrad itu berarti hurufnya semuanya asli, bukan huruf tambahan. Jadi 4 huruf itu semuanya adalah huruf asli, bukan huruf tambahan. Ada rubai mazid. Rubai mazid itu berarti asalnya adalah sulasi, kemudian ditambahi 1 huruf. Dan ada mulhaq birrubai. Mulhaq birrubai ini hampir sama dengan rubai mazid. Wal hikbi sitan. Babnya mulhaq ini ada 6. Mulhaq birrubai itu hampir sama dengan sulasi mazid. Jadi hurufnya ada 3 kemudian ditambahkan 1. Cuma bedanya adalah kalau rubai mazid huruf itu ditambahkan pada fi'il sulasi li'ifadatil makna, untuk menunjukkan makna baru, makna tambahan. Misalnya karuma maknanya adalah mulia. Kemudian ditambahkan hamzah menjadi muta'addi, akroma memuliakan. Atau koto'a putus maknanya. Tapi kalau ditambahi ain yang bertasydid diikutkan wazan fa'ala menjadi koto'a, maka maknanya adalah mutus. Jadi huruf yang ditambahkan pada fi'il sulasi mazid rubai, hurufnya untuk li'ifadatil makna, untuk menunjukkan makna tambahan. Beda dengan rubai mulhaq atau mulhaq birrubai. Huruf itu ditambahkan bukan kok untuk tujuan supaya mendatangkan makna tambahan, tidak. Tetapi penambahan huruf itu hanya sebatas untuk menyamakan dalam tasrifannya. Tasrifannya ben dipodono karo rubai mujarrad. Itu namanya mulhaq rubai, mulhaq birrubai. Itu bedanya. Jadi fi'il rubai secara kesimpulan itu ada 3 bagian. Ada rubai mujarrad, ada rubai mazid, ada rubai mulhaq atau mulhaq birrubai. Sumar rubai bibabin wahidi. Babnya fi'il rubai mujarrad ada 1, yaitu fa'lala. Sedangkan wazannya fi'il yang mulhaq birrubai yaitu ada 6. Yang pertama adalah fa'ala,
fa'wala, fa'ala, fa'yala, fa'la, dan fa'lala. Bon. Selanjutnya Zaidus sulasi arba'un ma'asyrin wahya li aqsamin salasin tajri awwaluhar ruba'i mislu akrama wa fa'ala wa fa'ala wa fa'ala ka khasama wa khusus khumasiyan bizil auzani fa bad'uha kan kasara wasani ifta'ala Allah kaza tafa'ala nahu ta'ala mawazid tafa'ala summa sudah sistaf'ala waf'aw'ala waf'an walaf'an la yali hif'an lala waf'an lama qad sahabal lamaini zaidur ruba'i ala naw'aini zi sitatin nahu f'alan laf'an lala summal khumasi waznuhu tafa'lala. Bismillahirrahmanirrahim. Zaidus sulasi utawi sulasi mazid. Zaidus sulasi utawi sulasi mazid. Iku arbaun ono papat ma'asyrid ing dalem sertane 10. Yakni 14. Wahia utawi arba ma'asyrin iku tajri lumaku opo arba ma'asyrin liaksamin salasin. Ini termasuk idhofatus sifat ilal mausuf. Kalau di mana nih? Liaksami salasin maring telu piro-piro bagian. Wahia utawi arba ma'asrin iku li'ak sami salasin tajri kulumaku. Jadi asalnya wahia li'ak samin salasin tajri adalah wahia tajri li'ak sami salasin. Wahia utawi arba ma'asrin iku tajri lumaku opo arba ma'asrin li'ak sami salasin maring telu piro-piro bagian. Li'ak sami salasin maring telu piro-piro bagian. 14 tadi kalau dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama awaluhar rubai. Awaluha utawi kawitane aksami salasin iku ar-rubai. Fi'il rubai. Iki nih kene rubai mazid. Kalau yang di bait sebelumnya tadi membahas tentang rubai mulhaq dan rubai mujar. Mujar lah ini yang dimaksud rubai dengan ini adalah rubai mazid. Asalnya hurufnya 3, kemudian ditambahi 1 huruf dalam rangka untuk mendatangkan makna tambahan. Mislu akroma iku contoh lafad akroma, yakni af'ala. Yang pertama wazannya af'ala. Wa fa'ala lan fa'ala. Ini yang kedua wazannya adalah fa'ala. Dan yang terakhir wa fa'ala lan fa'ala. Ka khosoma kaya lafad khosoma. Jadi artinya fi'il sulasi mazid jumlahnya ada 14. Sulasi mazid. Berarti fi'il itu asalnya jumlahnya 3 huruf, kemudian ditambahi huruf ditambahkan huruf lagi. Huruf ziyadah. Lah ini nanti ada 14 wazan atau ada 14 bab. Yang mana kalau dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah bab rubai, rubai mazid. Yaitu ada 3 wazan. Yang pertama af'ala, yang kedua fa'ala, yang ketiga fa'ala. Yes. Yang af'ala contohnya akroma, yang fa'ala akroma ini asalnya karuma. Karuma maknanya mulia. Kemudian ditambahkan hamzah dalam rangka untuk li'ifadatil makna. Menjadi af'ala mengikuti menjadi akroma mengikuti wazan af'ala. Maknanya berganti. Maknanya berubah menjadi muta'addi. Karuma maknanya mulia, kalau akroma maknanya memuliakan.
Fa'ala. Fa'ala contohnya seperti farroha. Farroha. Mujarrodnya fariha. Bahagia. Kemudian ditambahkan bitad'i fi aini fi'lihi. Ain fi'ilnya didobel. Ditambahkan ain lagi. Kemudian dijadikan satu huruf bertasdid menjadi farroha. Roknya ditambahkan satu lagi. Kemudian dijadikan satu huruf bertasdid. Farroha. Maka diikutkan wazan fa'ala. Maka maknanya adalah membahagiakan. Ada makna muta'addi. Fa'ala. Seperti contoh yaitu lafad qotala. Atau di sini contohnya khosoma. Ada makna musyarakah. Khosoma artinya saling bertengkar. Atau qotala ya. Qotala artinya membunuh. Kalau ditambahkan satu huruf lagi setelah qaf menjadi qotala, diikutkan wazan fa'ala, maka maknanya saling berperang, saling membunuh atau berperang. Waksus khumasian bidhil auzani fabadwakan kasara wasani. Waksus lan ngusus ake sira khumasian ing khumasi mazid atau mazid khumasi bidhil auzani kelawan ikilah piro-piro wazan. Fabadwa mongko utawi kawitane dzil auzan iku kan kasara kaya lafat in kasara, yakni in fa'ala. Itu pertama. Yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho iku ifta'ala. Ini khumasi mazid. Yang kedua, ifta'ala. Yang ketiga, if'ala lan if'ala. Kaza iku kaya kiki if'ala, tafa'ala utawi tafa'ala. Tafa'ala yang keempat. Nahu ta'allama iku contoh lafaz ta'allama wazid lan nambahono sira tafa'ala ing wazan tafa'ala. Jadi ada berapa ini? Ada 5 ya. Wazannya khumasi mazid, yaitu ada 5. Yang pertama in fa'ala, yang kedua ifta'ala, yang ketiga if'ala, yang keempat tafa'ala, yang kelima tafa'ala. Summa sudasi staf'ala waf'a'ala waf'awwalaf anla yalihif anlala. Summa sudasi nuli utawi fi'il sudasi mazid iku istaf'ala, iku wazan istaf'ala waf'a'ala lan wazan if'a'ala. Istaf'ala satu, yang kedua if'a'ala. Kemudian yang ketiga if'awwala lan wazan if'awwala. Yang keempat if'anla lan if'anla yali, ngiring-ngiringi hi ing if'anla opo if'anlala opo wazan if'an lala. Waf'ala lan wazan if'ala rupane ma wazan qad sahaba kang teman-teman barengi apa ma allama ini ing lam loro, lame double if'ala. Jadi jumlahnya ada berapa? Fi'il sudasi mazid ada 6. Istaf'ala, if'aw'ala, if'awwala, if'anla, if'an lala. Yang keenam if'al, if'alla. Coba dihitung. Tadi rubai mazid jumlahnya ada 3. Kemudian khumasi jumlahnya ada 5. Kemudian yang sudasi jumlahnya ada 6. 6 ditambah 5 berarti 11. Kemudian ditambah 3 berarti 14. Jadi wazannya fi'il sulasi mazid itu ada 14 wazan. Kalau dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok rubai mazid, khumasi mazid, dan sudasi mazid. Yang rubai mazid wazannya ada 3, yang khumasi mazid wazannya ada 5, kemudian yang sudasi mazid wazannya ada 6. Keseluruhannya jumlahnya ada 14. Nah, selanjutnya ini membahas
rubai mazid. Tadi rubai kan dibagi ada 3. Ada rubai mujarrad, ada rubai mulhaq, ada rubai mazid. Nah, ini membahas rubai mazid. Berarti fi'il rubai, fi'il yang asalnya hurufnya berjumlah 4, semuanya asli, kemudian ditambahkan huruf lagi. Nah, ini kemudian pembagiannya ada 2 bagian. Zaidur rubai ala nau'aini, utawi fi'il rubai mazid iku ala nau'aini ing atase rong werna, ada 2 bagian. Untuk rubai mazid ada 2 bagian. Ya karena fi'il itu maksimal hurufnya jumlahnya ada 6. Otomatis paling maksimal huruf tambahannya hanya 2. Kalau 4 ditambah 1 berarti khumasi 5. Kalau ditambah 2 berarti 6. Berarti rubai mazid ya hanya ada 2 bab. Kalau tidak khumasi ya sudasi. Kalau sulasi ada 3 bab. Kenapa? Karena huruf dasarnya awalnya ada 3. Otomatis paling maksimal huruf tambahan adalah 6. Tambahan 1 huruf namanya rubai, tambahan 2 huruf namanya khumasi, dan tambahan 3 huruf namanya sudasi. Kalau ini fiilnya sudah rubai mujarrad. Huruf dasarnya ada 4. Jadi fiil huruf dasarnya ada 4, semuanya adalah huruf asli. Kemudian ditambahkan huruf lagi, maka paling maksimal tambahannya adalah sampai 6. Otomatis pembagiannya ya hanya ada 2 bagian. Kalau tidak khumasi ya sudasi. Zisitatin nahwuf alal an lala summal khumasi waznu tafa'lala. Zisitatin rupane fi'il kang anduweni 6 huruf. Nahwuf alal laf an lala iku contoh wazan if alal la if an lala. Summal khumasi waznu tafa'lala. Nuli utawi khumasi iku waznuhu iku utawi wazane khumasi, tafa'lala iku tafa'lala. Tafa'lala iku wazan tafa'lala. Jadi untuk yang sudasi, rubai mazid yang sudasi yaitu ada 2 wazan, if alala, if anlala. Sedangkan untuk khumasi wazannya hanya ada 1. Khumasi dari rubai mazid wazannya hanya ada 1, yaitu tafa'lala. Wa masdarun ata ala darbaini mimmi wa ghairihi ala qismaini milzi salasi falzamil ladzi sumi wa ma'adau fal qiyasu tatabi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul masdari wa mayustaku minhu. Babul masdari ai hadza babul masdari uteki kubab nerake masdar wa ma lan lafad yustaku kang den cetak apa ma minhu saking masdar. Bab menjelaskan masdar dan lafad yang tercetak darinya. Wa masdarun ata ala darbaini utawi masdar iku ata teko apa masdar ala darbaini ing atase rong bagian atau rong macem. Rupane mimiyin masdar mim wa ghairi lan liyane mim. Ala qismaini mimin wa ghairihi ala qismaini wa ghairi lan liyane mim. Ala qismaini ing atase rong bagian. Ala qismaini ing atase rong bagian. Min dzis salasi fal zamil ladzi sumi. Maksudnya sing ghairu mim ini ada 2 bagian. Min dzis salasi fal zamil ladzi sumi. Asalnya seperti ini. Falzam min dzis salasi alladzi sumi'a. Atau falzam alladzi sumi'a min dzis salasi. Asalnya seperti itu. Falzam mongko netepake sira alladzi ing bentuk masdar sumi'a kang samai apa alladzi sira tetepake min dzis salasi saking
masdar kang anduweni telung huruf. Falzam mongko netepake sira allazi ing bentuk masdar sumi'a kang samai apa allazi angking masdar kang anduri telung huruf. Wama utawi masdar ada kang liyani apa mahu ing allazi sumi atau ada kang liyani apa mahu ing zisalasi fal qiyasu tatabi. Fal qiyasu mongko utawi qiyase iku tatabiu anut opo al-qiyas. Wama utawi masdar ada kang liyani opo mahu ing zisalasi fal qiyasu mongko utawi qiyase ku tatabiu anut opo qiyas. Bon, ini artinya menjelaskan masdar. Masdar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah masdar mim, yang kedua masdar ghairu mim. Masdar mim itu artinya ma yakunu awalu hurufi miman zaidan. Jadi masdar yang di depannya ada tambahan mim, itu masdar mim. Yang kedua adalah masdar ghairu mim, berarti masdar ghairu mim kebalikannya, masdar yang di awalnya tidak ada tambahan huruf mim. Masdar sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah masdar sulasi, yang kedua masdar ghairus sulasi. Untuk masdar sulasi itu hukumnya samai. Jadi masdar itu ada dua, masdar samai dan masdar qiyasi. Masdar samai ini masdar yang berasal dari fiil sulasi. Maka hukumnya samai. Samai itu artinya tidak boleh disama-samakan. Kita harus mengetahui masdar itu melalui masdar yang sudah berlaku di lughat Arab. Tidak boleh nggawe-nggawe dewe atau mada-mada ake karo liyane, nggak boleh. Lah caranya hanya satu. Caranya kalau tidak sering-sering membaca kitab, sering-sering membaca tulisan-tulisan yang berbahasa Arab, ya dengan cara melihat di kamus. Ini masdarnya apa? Lihat di kamus. Itu cara untuk mengetahui masdar yang sulasi. Jadi masdar sulasi itu hukumnya adalah samai, artinya samai, tidak boleh disama-samakan. Tetapi tidak bisa disama-samakan dengan yang lain, tidak bisa dikias-kiaskan dengan yang lain, tetapi masdar itu sesuai penggunaan yang berlaku di lughat Arab. Jadi tidak bisa disama-samakan dengan yang lainnya. Kita harus mencari sesuai apa yang sudah berlaku di lughat Arab. Ya caranya hanya satu, yaitu apa? Dengan sering-sering membaca tulisan-tulisan yang berbahasa Arab atau melalui melihat kamus Arab langsung. Ini masdarnya apa? Wa ma'adau fal qiyasu tatabi. Adapun masdar ghairus sulasi maka hukumnya qiyasi. Qiyasi artinya bisa disama-samakan. Setiap masdar dari wazan fa'ala maka ikutnya taf'ilan. Maka setiap lafad yang wazannya mengikuti fa'ala sama. Nanti ketika masdarnya wazannya bentuknya ikutnya wazan taf'ilan. Kalau af'ala, masdarnya adalah if'alan. Maka semuanya bisa disama-samakan dengan bentuk wazan if'alan. Mimis sulasi iyakun min ajwafi sahihin aw mamuzin aw mudha'afi ataka maf'alin bi fathataini wa syadda min huma bi kasril aini. Mimis sulasi utawi masdar mim kang bangsa sulasi. Masdar mim yang berasal dari fi'il sulasi iyakun iku lamun ono apa mimis sulasi ono iku min ajwafin saking bina ajwaf sahihin utawa bina sahih. Bina ajwaf itu apa? Bina yang ain fi'ilnya berupa huruf elat. Sahihin utawa sahih. Sahih artinya apa? Yang sepi dari huruf ilat. Au mahmuzin utawa bina mahmuz. Mahmuz artinya apa?
bina yang terdapat hamzahnya baik pada awal, tengah ataupun akhir. Setiap fiil yang fa fiil atau ain fiil atau lam fiilnya terdapat hamzah maka namanya mahmuz. Kemudian au mudha'afin utawa mudha'af iyakun iku lamun ana apa mimi sulasi ana iku min ajwafin saking bina ajwaf sahihin utawa bina sahih au mahmuzin utawa bina mahmuz au mudha'afin utawa bina mudha'af ata mongko teka apa mimi sulasi ka maf'alin hale kaya wazan maf'alin bi fathataini kelawan fathah loro bi ka maf'alin hale kaya wazan maf'alin bi fathataini kelawan fathah loro al ula lil mim wa tsaniyatu lil ain. Fathah pertama pada mim dan fathah yang kedua pada ain fiil. Wa syadzah huruf mim dan pada ain. Wa syadzalan syadz, syadz artinya keluar dari kaidah. Minhu saking mimis sulasi omo opo ma lafad atau wazan bikasril aini kang kelawan kasrohe ain. Bikasril aini kang kelawan kasrohe ain. Nah, ini masih membahas masdar. Masdar mim dari fiil bina ajwaf, bina soheh, bina mahmuz atau mudhoaf, nanti bentuknya mengikuti wazan maf'alun. Jadi masdar mim dari bina ajwaf, dari bina soheh, bina mahmuz, dan bina mudhoaf, nanti wazannya ikut wazan maf'alun. Namun kadang ada ikut wazan maf'ilun dan itu hukumnya syadz. Seperti contohnya masjid. Masjid itu fiilnya fiil apa? Berasal dari fiil apa? Fiil soheh. Tetapi justru yang sering berlaku adalah dibaca kasroh ain fiilnya. Masjid. Nah, ini hukumnya syadz. Kaza ismuz zamani wal makan min mudhari'in illa bi kasri ayabin. Waftahla minakisin wa makurin wakis bimotalin kamafrukinain. Kaza iku kaya iki masdar mim. Kaza iku kaya iki masdar mim ismuz zaman utawi isim zaman wal makanilan isim makan. Isim zaman dan isim makan min mudhari'in. Saking fi'il mudhari' illa bikasri bin. Asalnya seperti ini. Kaza iku kaya iki masdar mim ismu zaman uta isim zaman wal makan ilan makan min mudhari'in illa bikasri bin. Jadi asalnya illa yabin min mudhari'in bikasriha. Jadi min mudhari'in ini ta'aluknya kepada yabin. Jadi kalau ditakdirkan illa yabin min mudhari'in bikasriha. Illa yabin lamun ora pertelo opo isim zaman lan makan. Illa yabin lamun ora pertelo opo isim zaman lan makan min mudhari'in saking fi'il mudhari' bikasriha kelawan kasrohe ain, bikasriha kelawan kasrohe ain. Min mudhari'in illa bikasriya yabin. Asalnya illa yabin. Jadi qauluhu min mudhari'in muta'alliqun biqaulihi yabin al mutaakhir. Jadi kalau ditakdirkan berarti illa yabin min mudhari'in bikasriya. Illa yabin lamun ora pertelo opo isim zaman lan makan kullun minasmi zaman wal makan min mudhari'in saking fi'il mudhari' bi kasriya kawan kasroh ain. Waftah lan maca fathah sira laha kedue ain laha kedue ain ain fi'ile wazan maf'alun min naqisin saking fi'il bina naqis wa ma kurina lan bina lafif makrun. Min naqisin saking bina naqis wa ma lan bina kurina kang rupa lafif makrun apa ma, atau wa ma kurina lan bina lafif makrun. Waqis
lan mali osiro bimu'talin ing dalem bina mu'tal. Ning kene sing dimaksud bina mu'tal adalah mafa'u harfu illatin, yakni bina misal, yaitu apa, fiil yang awalnya berupa huruf ilat. Jadi maksud di sini bimu'talin adalah bina misal. Waqis lan mali osiro bimu'talin ing dalem bina mu'tal kama frukin kaya bina lafif makrud. Kama frukin kaya bina lafif mafruk yainu kang pertelo apa mafruk, yainu kang pertelo apa mafruk. Dah. Artinya kaza ismu zamani wal makani min mudhari'in illa bikasriya yabin waftah laha min nakisin wa makurin waqis bimu'talin kama frukin yain. Jadi wazan maf'alun, tadi wazan maf'alun untuk masdar mim berlaku untuk bina apa? Bina ajwaf, bina sahih, bina mamuz, dan bina mudha'af. Di bina 4 ini ajwaf, sahih, mahmuz, mudha'af. Jadi fiil yang berasal dari bina 4 ini nanti ketika masdar mimnya ikutnya wazan maf'alun. Kaza ismu zamani wal makani min mudhari'in ila bikasriya yabin. Artinya wazan maf'alun ini juga berlaku untuk isim zaman dan isim makan kecuali bila ain fi'il mudhari'nya dibaca kasroh. Jadi di samping wazan maf'alun itu berlaku untuk masdar mim, juga nanti berlaku pada isim zaman, isim makannya. Mimis sulasi yakumin ajwafi, masdar mim sulasi ini apabila berasal dari ajwaf, bina sahih, bina mahmuz, bina mudha'af, maka ikutnya wazan maf'alun. Begitupun ketika isim zaman, isim makannya, maka mengikuti wazan maf'alun dengan syarat apabila fi'il mudhari'nya tidak dikasroh ain fi'ilnya. Kalau dikasroh gimana? Kalau dikasroh bisa ikut wazan maf'alun dan maf'ilun. Isim zaman, isim makannya bisa ikut wazan maf'alun dan maf'ilun. Waftah laha min nakisin wa makurin waqis bimu'talin kama frukin yain. Ini artinya untuk fi'il nakis dan lafif makrun, jadi untuk fi'il yang berupa bina nakis dan bina lafif makrun, maka nanti ketika masdar mim, isim zaman dan isim makannya, iftah laha, artinya mengikuti wazan maf'alun. Sedangkan waqis bimu'talin kama frukin yain, artinya untuk bina misal dan lafif mafruk justru kebalikannya. Berarti ikutnya wazan maf'ilun. Kalau disimpulkan gimana? Kalau disimpulkan jadi bina ada 7. Lafifun au sahihun au misalun au mudha'afun. Lafifun nakisun mahmuzun au ajwafu. Bina itu ada 7. Yang pertama bina sahih, yang kedua bina ajwaf, yang ketiga bina mahmuz, yang keempat bina mudha'af, kemudian yang kelima bina nakis, yang keenam bina misal, yang ketujuh bina lafif. Lafif ada 2, ada lafif mafruk, ada lafif makrun. Wazan maf'alun ini berlaku untuk masdar mim dan isim zaman, isim makan jika berasal dari 6 bina. Yang pertama bina ajwaf, yang kedua bina sahih, yang ketiga bina mahmuz, yang keempat bina mudha'af. Kemudian ditambah lagi waftah laha min nakisin wa makurin. Yang kelima bina nakis, yang keenam adalah bina lafif makrun. Jadi bina lafif yang makrunnya ikut wazan maf'alun ketika masdar mim, isim zaman dan isim makannya. Adapun nanti yang terakhir ini bina terakhir, bina misal, nanti ketika isim zaman, isim makan dan masdar mimnya ikut wazan maf'ilun. Ikut wazan maf'ilun. Dan untuk lafif mafruk juga sama. Jadi lafif itu ada 2, lafif mafruk dan makrun. Kalau lafif makrun ikutnya wazan maf'alun, yang mafruk ikutnya wazan
ilun seperti bila misal. Wa ma'ada sulasi kullanij ala mithla mudhari'in laha qad juhila wallahu a'lam bissawab. Bun. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.